dibuka toko 30 MNT. Nah, setelah nanti dibuka akan berisi beberapa video panduan tutorial langkah-langkah untuk membangun toko Shopee dan TikTok di awal-awal ya. Saya sudah bekali Bapak Ibu semuanya. Jadi sekarang difoto dulu, diamankan dulu, nanti dibuka ketika di rumah. Jadi oleh-oleh ya. Oke, saya ingin bertanya lagi, siapa yang sudah punya toko Shopee atau toko TikTok? Yang sudah punya? Ya, sudah punya toko Shopee atau toko TikTok ya. Oke, yang jualannya masih Senin Kamis. Jangan tinggal Senin Kamis, hari Senin aja orderannya ya. Atau sebulan sekali ada orderan. Atau ada yang sudah buka toko di Shopee 3 bulan ya, tapi belum ada orderan sama sekali. Nah, hari ini mungkin akan menjadi titik balik untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Dari apa yang nanti dipelajari ya, semoga nanti ke depannya mulai setiap hari ada orderan. Dan nanti mulai naik 10 orderan, 20 orderan per hari hingga ratusan orderan per hari dan tembus 100 juta per hari. Amin. Amin. Ya. Oke, siapa di sini yang sedang bekerja dan ingin nambah income dari bisnis online? Ada yang sedang merencanakan masa pensiunnya dengan bisnis online? Atau sudah pensiun? Ya. Oke, ya semoga dari apa yang saya sampaikan ini jadi bekal untuk Bapak Ibu punya bisnis online yang bisa diandalkan, aset jangka panjang ya. Nih, nanti kita ada sesi tanya jawab. Ya. Materi pada siang hari ini bisa dibilang cukup padat, ya mungkin sekitar 2-3 jam ke depan. Dan ketika saya menyampaikan materi, Bapak Ibu ada pertanyaan, ada yang bingung, boleh dicatat dulu, nanti di sesi tanya jawab bisa ditanyakan. Ada 2 sesi ya, di tengah materi ya, nanti sesi tanya jawab singkat, kemudian di akhir materi itu sesi tanya jawab sepuasnya. Oke, yuk kita langsung mulai di sini. Bongkar strategi sukses, raih 100 juta pertama Anda di Shopee dan juga di TikTok ya. Goal di siang hari ini kita jelas. Bagaimana sih saya bisa mencapai 100 juta pertama? Lewat apa? Lewat bisnis online di Shopee dan juga di TikTok. Bagaimana caranya jika saya mulainya dari nol? Ya. Bagaimana mencapainya dalam hitungan bulan, bukan hitungan tahun? Ya. Bahkan jualan online di Shopee dan TikTok saat ini bisa tanpa harus kita packing. Ya, teknologi infrastruktur sudah makin canggih, nggak perlu kita packing lagi. Bahkan kita bisa menjalankannya tanpa harus punya karyawan atau tanpa punya admin. Jadi Bapak Ibu, misalnya saat ini sedang bekerja, di sela waktu luangnya itu bisa meluangkan waktu 1 jam, 2 jam untuk jualan di Shopee dan TikTok tanpa ribet operasional, tanpa harus punya tim ataupun karyawan. Nah, saat ini eranya platform marketplace. Nah, banyak sekali toko-toko offline atau toko-toko fisik itu kedatangan atau ada fenomena rojali, rohana, dan roh halus. Ada yang tahu apa itu rojali? Rombongan jarang beli ya. Kalau rohana, rombongan hanya nanya-nanya. Kalau roh halus, rombongan hanya halus-halus. Nah, ini banyak sekali terjadi di toko-toko ya, di toko-toko offline. Nah, contohnya ini toko offline. Saya sebagai customer-nya, saya datang, Pak, ini harganya berapa? 100.000, ada yang jual. Kemudian saya lihat produknya, oh seperti ini. Terima kasih Pak, saya keluar, saya buka Shopee. Saya buka Shopee, saya cek. Di Shopee, barang yang sama, merek yang sama, harganya 80.000. Saya beli di toko ini atau di Shopee? Di Shopee. Siapa yang seperti saya? Oke, ya. Ternyata di sini banyak rojali, rohana dan roh halus ya. Nah, Bapak Ibu ya, ini sudah jadi fenomena, bukan fenomena lagi, sudah jadi perilaku belanja masyarakat kita, hampir semuanya. Kecuali kalau misalnya tadi kita sudah pegang sungkan kalau nggak beli, ya gara-gara sungkan kita beli. Tapi banyak orang cari harga murah di online. Nah, yang jualan di toko ini juga nggak kalah pintar, asalkan dia sudah melek teknologi. Dia sudah punya toko-tokonya di Shopee, di TikTok, dan di Tokopedia. Jadi ketika customer searching ya, cari produknya, 80.000 lebih murah. Ya, seakan-akan dia dapat lebih murah. Ternyata tokonya sih yang sama dengan toko offline-nya itu. Ya, tapi kalau yang punya toko ini nggak melek digital, nggak melek teknologi, ya akhirnya apa? Tokonya ramai, omsetnya nggak ada, gara-gara orang-orang belanja di online. Ya, di tahun 2026 ya, kita perlu punya akun Shopee dan juga TikTok. Begitu juga dengan jualan online ya, kita bisa online. Saya bisa online sejak tahun 2014 Bapak Ibu ya.
Kalau dulu saya posting di Facebook, di Instagram, begitu kita promo, posting produk, biasanya orang-orang nanya ya, Kak, Kak, nomor WhatsApp-nya berapa? Saya mau beli. Kalau sekarang pertanyaan ganti, Kak, akun Shopee-nya apa? Saya mau beli. Jadi akun Shopee ini sudah menjadi verifikasi. Ini penjualnya benar atau enggak? Barangnya dikirim sesuai atau enggak? Fotonya yang dikirim sesuai enggak? Berapa transaksinya? Ya. Kalau Shopee kita meyakinkan, mereka akan beli. Jadi Bapak Ibu, kalau kita 2026 kita bisnis online, kita jualan online, belum punya akun Shopee dan TikTok yang meyakinkan, kita akan kehilangan banyak calon pelanggan ya. Nah, saya baca data di tahun 2025 ya, ada transaksi senilai 1.600 triliun rupiah ya di marketplace ya. Jadi orang-orang belanja online di marketplace sampai 1.600 triliun rupiah. Dan nomor satunya itu ada di Shopee, nomor duanya ada di TikTok. Ya, jadi market besar saat ini belanja online itu di marketplace, dan marketplace yang paling besar itu ada di Shopee dan juga di TikTok. Nah, kira-kira produk apa aja deh yang laris, yang ramai dijual secara online ya. Bapak Ibu, ini adalah top 10 kategori ya, produk-produk yang banyak diminati oleh market pasar ya. Jadi bisa dijadikan ide jualan online bagi Bapak Ibu yang saat ini cari referensi apa yang nanti mau dijual ya. Nah, yang pertama fashion dan aksesoris ya. Baju, celana, hijab, gamis ya, daster ya. Kemudian yang kedua beauty dan body care. Yang ketiga gadget dan elektronik. Yang kelima produk-produk kesehatan ya, madu dan juga produk herbal ya. Yang kelima food and groceries, frozen food, camilan, snack dan yang lainnya. Bapak Ibu nanti ketika jualan ya, yang menentukan juga produk apa yang juga kita, yang menentukan laris atau enggaknya adalah produk apa yang kita jual. Ya. Ada istilah di dalam jualan online ya. Jangan cintai produknya, tapi cintailah transaksinya. Jangan cintai produknya, tapi cintailah transaksinya. Terkadang ketika kita jualan, kita ada idealis. Kita jualan, kita promosi, kok susah kejualannya. Ternyata setelah kita cek, memang marketnya nggak besar. Memang kita jualan tidak ada di top 10 kategori ini. Ya. Bapak Ibu, saya mau tanya, saya jualnya lipstick. Ya. Menurut Bapak Ibu, apakah saya menggunakan lipstick setiap hari? Tidak. Jadi nggak harus kita menggunakan produk setiap hari. Yang penting kita tahu marketnya, cara mempromosikannya, kita bisa jualan produk tersebut. Nah, kita ambil contoh di sini. Di kategori makanan ya, jualan basreng di Shopee itu bisa sampai 1,6 miliar per bulan omsetnya. Ya, ini dalam satu toko. Basrengnya 1 kilo 38.500, basrengnya setengah kilo 17.500. Tapi terjualnya sampai 61.000 pieces atau 2.000 paketan per hari. Bapak Ibu yang jualan basreng di Shopee, apakah hanya toko ini aja? Tidak, banyak ya. Ada ratusan toko. Kalau kita kumpulkan, mungkin ada jutaan pieces basreng yang terjual setiap bulannya. Nah, ini yang dinamakan pasar besar, pangsa pasarnya besar. Nah, ada yang suka basreng di sini? Ada banyak ya. Nah, di TikTok juga jualannya ramai, sampai 1,2 miliar toko yang sama. Selain basreng, dia juga jualan ada cimol, makaroni, kerupuk ceko, keripik usus dan yang lainnya, makaroni pedas dan yang lainnya. Nah, kita cek yang kedua. Ada yang jualan pasmina, jualan fashion, harganya murah. Pasmina ini 17.000, 19.000, 23.000. Tapi dalam satu bulan dia terjualnya 2,1 miliar atau 106.000 pieces ya. Volumenya besar sekali, ya. Itu seberapa besar market Shopee ya. Toko yang sama jualan di TikTok juga ramai sampai 1,8 miliar ya. Nah, apa sih bedanya kita jualan di Shopee dengan jualan di TikTok? Bapak Ibu, kalau kita di Shopee, kita sendiri, misalnya kita menjadi customer di Shopee, kita buka Shopee, itu sudah pasti pengen cari barang, betul ya? Sudah pasti pengen beli sesuatu. Misalnya pengen beli sepatu, yang kita ketikkan di Shopee, sepatu olahraga misalnya, atau sepatu warna putih. Nanti akan muncul toko-toko yang jualan produk itu. Ini sebagai customer. Kalau kita sebagai seller, ya, apa yang harus dilakukan? Misalnya, kita sebagai seller sepatu, selain kita foto-foto sepatunya yang menarik, juga judul produknya harus kita optimasi. Kira-kira customer itu nyari sepatu, nanti dia apa aja? Sepatu
apa, ya. Jadi itu kita optimasi judul produknya sehingga mudah ditemukan oleh customer. Sehingga nanti customer yang ngetik, ya, yang muncul adalah toko kita. Ya. Jadi kalau di Shopee ini mainnya pencarian, ya. Bagaimana membuat produk kita mudah ditemukan, mudah dicari oleh customer untuk di Shopee. Kalau di TikTok ini berbeda. Customer buka TikTok itu untuk scrolling, ya, sambil rebahan nonton video. Tiba-tiba ada video tentang sepatu dan kayaknya sepatunya ini menarik. Kemudian klik keranjang kuning dan beli. Nah, kalau di TikTok ya di TikTok ini berbeda. Kita sebagai seller, kita perlu membuat konten sehingga membuat orang beli. Jadi Bapak Ibu, ya, cap bagusan mana? Jualan di Shopee dan juga di TikTok. Kalau kita bisa melakukan keduanya, kenapa enggak? Ya. Karena kita lihat contohnya ini sendiri, dia jualan pasmina di Shopee rame, di TikTok pun juga rame, ya. Nah, contoh yang lain, ada yang jualan herbal. Jualannya ada madu hutan, sari lemon, chiaseed, cuka apel. Ya, dalam 1 bulan dia jualannya 4,7 miliar, 115.000 pieces. Di TikTok Shop juga sama, 4,7 miliar. Dan yang menarik, ya, ketika saya cek brand ini, dia dipromosikan oleh 17.000 affiliate. 17.000 affiliate yang membuat kontennya setiap hari. Nah, ini menarik, ya. Kalau satu affiliate bikin satu konten, berarti kalau 30 hari 30 kali 17.000, ya, lebih dari 500.000 konten video untuk mempromosikan produk ini, ya, brandingnya makin naik. Jadi nanti ketika toko kita makin naik, ya, yang cari produk kita bukan hanya customer, tapi juga affiliate, ya, karena ekosistem di Shopee dan TikTok sekarang sudah jalan. Oke, Bapak Ibu, ya, jangan sampai Kang Sayur yang lewat di depan rumah Anda tahu tentang informasi ini, ya. Kenapa? Dia akan pensiun muter. Oh, ternyata jualan sayur di Shopee itu bisa sampai 1,3 miliar. Ya, beliau tinggal foto cabai merah, cabai hijau, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, di foto-foto dioptimasi. Banyak orang searching nyari, akhirnya check out yang order banyak. Ya. Kan sayur jualannya bisa sampai 1,3 miliar. Ini nama tokonya, ya, Jantau Sayur Nusantara. Nanti boleh cek di Shopee. Ya. Jadi jualan di Shopee, di TikTok, ya, kita bisa ratusan juta per bulan, bisa sampai miliaran per bulan. Pertanyaannya, ya, di tahun 2026 ini, ya, Bapak Ibu mau ikutan ambil bagian jadi pemain atau hanya mau jadi tukang order saja? Main. Ya. Saya mau tanya, saya mau tes, ya. Siapa di sini yang keranjang Shopee-nya 99 plus? Keranjang Shopee-nya, wishlist-nya panjang. Saking banyaknya sampai wishlistnya dihapus, ya, buat nambah wishlistnya lagi, ya. Wah, saya baru nyadar kalau saya ini tukang order, ya. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2026 jangan hanya kita transfer keluar ke Shopee, ya. Saatnya untuk kita dapat transferan balik, ya. Dengan cara apa? Jadi seller, ya. Jika orang lain bisa, kenapa bukan saya? Nah, Bapak Ibu sekali lagi, perkenalkan nama saya Kem Adit, ya. Saya memulai bisnis online sejak tahun 2014. Dan ini akun Instagram saya, Zubercat. Boleh silahkan di follow, ya, bagi yang belum follow, ya. Username-nya Zubercat, ya. Jadi nanti ketika saya menyampaikan materi, Bapak Ibu ada dapatkan ide dari apa yang saya sampaikan, dapatkan aha, dapatkan insight, ya. Boleh nanti kita sama-sama ucapkan Zuber, ya. Sama-sama kita ucapkan Zuber pakai Z dan gerakannya seperti ini, Zuber. Oke. Boleh kita latihan dulu, Bapak Ibu, ya. Saya hitung dalam hitungan yang ketiga, kita sama-sama ucapkan Zuber sambil gerakan seperti ini, Zuber. Oke, siap? Oke. 1, 2, 3, Zuber. Oke, sepertinya ada yang belum makan siang tadi, ya. Kita ulangi sekali lagi, ya. 1, 2, 3, Zuber. Tepuk tangan untuk semangatnya, ya. Ya, Bapak Ibu, ini jam-jam rawan, ya, jam-jam rawan. Jadi saya membaca beberapa literasi. Kalau kita belajar hanya mendengarkan saja, itu hanya menyerap 30% dari apa informasi yang didengarkan. Apalagi dalam jangka waktu panjang kita belajarnya. Nah, kenapa tadi saya ajak untuk zoom terlebih dahulu? Karena kalau kita belajar dengan partisipasi aktif, yaitu bersuara ataupun bergerak seperti ini, itu bisa menyerap lebih dari 50%. Ya, jadi saya ajak untuk Zuber supaya bisa menyerap lebih optimal. Yuk kita lanjut.
Saya memulai bisnis online sejak tahun 2014 ya. 2013 sebelumnya saya jualan tiket pesawat, tapi karena ada perkembangan teknologi sehingga toko atau kantor tiket pesawat saya harus bangkrut ya. Karena customer mulai belinya di Traveloka, tiket.com, yang dulunya beli lewat agen, agennya nggak laku lagi agennya. Ya. Ini yang memaksa saya harus cari alternatif, harus jualan online ya. Mencari informasi, ternyata saya baca bahwa bisnis online itu bisa dikerjakan dengan minim modal ya. Akhirnya waktu itu saya mulailah coba-coba jualan di Facebook, saya jadi affiliate dan berawal dari Kaptek ya. Nah, banyak sekali teman-teman yang khawatir ketika memulai bisnis online. Kayak saya usianya sudah 50 tahun, saya sudah pensiunan. Apakah saya bisa menjalankan bisnis online? Bapak Ibu jangan khawatir ya. Yang lainnya, yang usia 20 tahun, 30 tahun, ketika memulai bisnis online juga sama-sama Kaptek. Ya, semuanya mulainya dari Kaptek. Saya pun juga sama. Ya. Tapi setelah belajar praktek, lama-lama juga mulai menghasilkan. Nah, akhirnya mulai pecah telur. Ya, pertama saya dulu di 900.000. Mulai naik ya, 1 juta, 2 juta, dan 3 juta. Pada akhirnya kita bisa karena terbiasa. Memang awalnya praktek, tapi ternyata setelah kita praktek lama-lama juga terbiasa. Dan akhirnya kita bisa. Tidak penting seberapa lama kita paham, asalkan kita tidak pernah berhenti belajar. Nah, dulu pertama kali saya jualan bisnis online ya, saya jualan produk digital di beberapa platform ya. Mulai dari 3 juta, mulai naik di 5 juta. Dari 5 juta, mulai income naik di 8 juta, di belasan juta, di 20 juta. Hingga waktu itu di bulan ke-12, saya punya income rata-rata di 30 juta per bulan. Ya. Dan saya juga ikut beberapa kontes-kontes penjualan, kontes affiliate ya. Di sini, saya bersaing dengan teman-teman yang punya banyak follower, seperti Dewa Eka Prayoga, Andrian Topia, Agung Prabowo, Andika Yuda. Dan ini saya di nomor 1 di sini. Saya 14 kali juara 1 di kontes affiliate di waktu itu ya. Nah, dari jualan affiliate ataupun produk digital ya, dari situ saya mulai mengumpulkan modal. Saya berpikir jangka panjang. Kalau kita ingin membangun bisnis yang sustainable di bisnis online jangka panjang, nggak bisa kita hanya jualan produk digital. Harus ada fisik barangnya yang dikirim, betul ya? Nah, dan selain harus ada fisik barangnya, produk ini harus dibutuhkan terus oleh customer. Artinya kalau produk ini habis, customer bakal beli lagi, repeat order lagi, ya repeat betul. Contoh, Bapak Ibu, Ibu-ibu deh, Ibu-ibu kalau skincare-nya habis, beli lagi nggak? Beli. Parfumnya habis, beli lagi nggak? Beli. Dan produk itu yang saya jual. Ya, saya jualan skincare, saya jualan kosmetik, barangnya habis, customer-nya beli lagi. Selain itu saya juga dapat customer baru. Ya, jadi makin tergulung customer-nya. Parfum juga sama. Saya juga jualan madu herbal. Madunya habis, customer beli lagi. Ya, berawal dari reseller, berawal dari jualan produk orang lain, akhirnya saya ngegulung dan bisa bikin beberapa brand. Ya, dan kita bisa kirim ratusan paketan setiap hari seperti ini. Ya. Nah, dan juga Bapak Ibu ya, di dalam bisnis online ya, produk itu sangat menentukan ya seberapa cepat keberhasilan kita. Dan kita mungkin perlu jeli ya. Di saat ini ya, momentumnya produk apa? Nah, waktu itu saya dapat momentum bersama partner saya di tahun 2021. Waktu itu momentumnya adalah skincare. Ya, dan kita waktu itu bikin brand skincare namanya Reglow ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Reglow Indonesia by Dr. Cindy Putri. Ya. Dr. Cindy ini kakak keduanya dari YouTuber Ria Ricis ya. Kita berkolaborasi, kita berenam bikin brand skincare Reglow. Saya direktur marketing, CMO. Di 2 tahun pertama kita memiliki 1.100 agen distributor ya. Karena memang trennya itu sangat mendukung. Dan di 2 tahun pertama penjualannya sampai 200 miliar ya untuk jualan skincare ya, seperti kacang goreng ya. Nah, dan saya juga berkolaborasi dengan kakaknya Dr. Cindy yang pertama, Mbak Oki Setiana Dewi ya. Kita punya brand kosmetik Mahatit Lignit. Ini akan jadi studi kasus Shopee kita pada siang hari ini. Oke, Bapak Ibu sebelum saya lanjut ya, menurut Bapak Ibu semuanya, kira-kira apa modal utama sukses di bisnis online? Apa modal utama sukses di bisnis online? Konten, apa lagi? Niat, branding, apa lagi? Konsisten, semangat, apa lagi? Kualitas.
memulai. Ya. Oke, semuanya kita perlukan. Tapi apa yang paling unik ya? Ya, berdasarkan pengalaman saya, ya, konsisten dan pernah menyerah. Ya. Oke, yang paling utama, berani investasi itu dan punya mentor. Ya. Kenapa? 8 bulan pertama saya mulai bisnis online, belajar bisnis online, itu saya nggak kemana-mana. Gara-garanya apa? Saya nontonin YouTube-nya orang-orang. Oh, caranya seperti itu, saya jalankan. Oh, caranya seperti ini, saya jalankan. Oh, caranya seperti ini, saya jalankan. Ya. Saya belajar dari Facebook, saya jalankan. Akhirnya apa? Nggak kemana-mana. Ya. Karena nggak urut. Ya. Akhirnya saya bertobat. Saya cari siapa yang sudah sukses di toko online, di bisnis online. Saya ikuti kelasnya, saya belajar ilmunya, saya serap pengalamannya. Akhirnya apa? 1 bulan kemudian langsung menghasilkan pecah telur dan terus naik. Ya. Jadi kunci percepatan bisnis online, ya, kita tahu ilmunya dan apalagi kalau punya mentor yang tepat. Ya. Saya cari mentor yang memang praktisi di bidangnya, ya, yang punya pengalaman di bidangnya. Dan ini juga saya terapkan ke teman-teman yang belajar. Ya. Ada Muhammad Taufik Roman. Kaget saya, ternyata gampang jualan di Shopee. 3 minggu alhamdulillah jualan beliau di 13 juta. Terus yang lainnya mulai jadi star seller. Dan Bapak Ibu, saya juga belajar kemana-mana. Ya. Di dalam saya pertama kali menggunakan bisnis online, saya belajar ke Bandung, ke Jakarta, ke Pak Armala, ke Pak Indra Nugroho, Bang Dery kasih solusi, kemudian Pak Hino Polai, terus upgrade skill. Yang awalnya nggak bisa jualan, akhirnya bisa jualan jutaan rupiah per bulan. Dari jutaan rupiah per bulan, akhirnya bisa jualan puluhan juta, bisa jualan ratusan juta, bisa punya omset miliaran per bulan. Dan itu karena upgrade skill, investasi lihat ke atas, ya. Jadi investasi lihat ke atas itu bukan perkara kita keluarkan 5 juta, 10 juta, 15 juta, ya. Tapi apa yang nanti kita hasilkan 6 bulan, 12 bulan ke depan dari skill yang sudah kita pelajari. Nah, kalau saya pribadi investasi lihat ke atas hasil bisa ratusan kali lipat yang saya dapatkan. Nah, modal utama yang kedua ini akan menentukan, ya, ini akan memberikan manfaat untuk kita semua, ya. Kita join di komunitas bisnis online, karena dengan join komunitas bisnis online kita dapat mindset bisnis online tepat dan algoritma yang terupdate. Nanti kita akan pelajari yang terupdate di Shopee dan TikTok saat ini apa. Oke. Dan juga saya edukasi tentang bisnis online ini sejak tahun 2018, ya. Saat ini ke lebih dari 24.000 member. Jadi salah satu event yang pernah kita adakan barengan dengan Pak Sandiaga Uno, ya. Nah, yang ketiga, ini yang paling berdampak untuk Bapak Ibu semuanya. Apa itu? Berani memulai prosesnya. Karena nggak semua orang ketika sudah tahu caranya, sudah tahu ilmunya, itu dipraktekkan. Ya, nggak semua orang setelah petanya seperti itu, seperti itu, seperti itu, tapi nggak diterapkan. Akhirnya nggak berdampak apa-apa. Ya. Yang lainnya, teman-teman yang mempraktekannya, akhirnya apa? Mulai pecah telur, meskipun sebelumnya praktek. Ya, seperti ini, Kak Dewi. Ya. Ya, saya emak-emak usia 46 tahun, akhirnya bisa sedikit melek teknologi, mulai pecah telur. Yang lainnya, Kak Zua, ya, mulai punya 2 akun, akun satu jualan tas, akun satunya jualan baju. Nah, teman-teman kalau yang sudah paham, ya, flow jualan di Shopee atau TikTok biasanya bikin akun yang kedua, akun yang ketiga. Ya, jadi Bapak Ibu, dari pengalaman saya 12 tahun di online dan mengajar selama 8 tahun, saya sudah rangkumkan untuk Bapak Ibu semuanya 3 kunci di Shopee dan TikTok yang sukses. Ya, saya akan bagikan peta langkah demi langkah meraih 100 juta pertama di Shopee dan TikTok. Dari awalnya tidak tahu menjadi tahu. Saya mau tanya di sini, Bapak Ibu, siapa yang baru pertama kali ke Vive Hotel ini? Baru pertama kali ke Vive Hotel ini, ya? Oke, terima kasih. Ketika admin kami memberitahu acaranya di Vive Hotel, aplikasi apa yang Bapak Ibu buka pertama kali? Google Maps. Ya, kenapa? Dengan Maps kita bisa yakin, bisa tahu, ini 10 menit dari rumah saya, 15 menit, 20 menit dari rumah saya. Tempatnya di sana. Ya, kalau kita sudah tahu arahnya, kita melangkahnya jadi lebih yakin. Setelah siang hari ini, Bapak Ibu akan melangkah menjalankan soal di Shopee dan TikToknya lebih yakin. Kenapa? Arahnya untuk 100 juta pertama seperti itu. Ke kanan dulu, ke kiri dulu, langsung lurus motor. Ya, prakteknya akan lebih yakin. Dan nanti setelah Bapak Ibu dapat petanya ini, peta ini sudah bisa dijalankan sendiri, diterapkan sendiri nantinya. Ya, lewat materi-materi dari mini course sekolah seller. Atau yang kedua, sekolah seller juga memberikan opsi ada program pendampingan. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu membutuhkan
pengen konsultasinya lebih intens, bebas bertanya setiap hari, atau pengen dipantau perkembangan setiap minggunya, kita ada di program pendampingan. Ya, kita akan bahas peta langkah demi langkah meraih 100 juta pertama di Shopee dan TikTok. Ada 2 jalur untuk kita mendapatkan income di Shopee dan TikTok. Jalur yang pertama lewat affiliate. Affiliate hanya bikin konten, hanya live streaming, ya, nggak perlu punya produk, ya, tapi komisinya terbatas, 2% sampai 10%. Jadi seller perlu punya produk, perlu bikin toko, ya, tapi produknya nggak harus produksi sendiri. Contohnya, Bapak Ibu jualan basreng, nggak harus masak basrengnya sendiri, betul ya? Bisa kita cari grosiran. Kita jualan baju, jualan hijab, nggak perlu kita jahit atau makron sendiri, ya, kita bisa jadi reseller hijab. Nah, sehingga kita bisa nyetok produk. Contohnya, saya nyetok basreng, saya beli beberapa kilo basreng, harga modalnya 3.800, kita jual di Shopee 6.000, 6.500. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Margin keuntungannya bisa 30% sampai 100%. Ya. Kalau kita sebagai seller, keuntungannya lebih besar. Kalau tokonya rame, makin besar, ini jadi aset jangka panjang. Ya. Jadi kesimpulan singkatnya, affiliate cocok buat pemula yang mau coba-coba, tapi kalau mau serius dapat penghasilan lebih besar dan stabil, mending jadi seller. Ya. Nah, siapa tadi yang keranjang Shopee-nya 99 plus? Yang bisnisnya panjang, ya. Oke. Cap, saya biasa belanja di Shopee, ya. Bisa nggak akun yang biasa saya pakai belanja dipakai untuk jualan? Ya, bisa, Bapak Ibu ya. Nanti coba cek di akun Shopee-nya. Di sini cari di sebelah kanan bawah ada gambar orangnya, icon profil, tulisannya saya, ya, di kanan bawah tulisannya saya. Nah, ini setelah diklik, kemudian di kiri atas ada tulisannya mulai jual. Ketika diklik mulai jual, itu akan diminta Shopee untuk mulai foto KTP, isi email, dan juga isi nomor handphone. Nah, itu langkah pertama untuk mendaftar menjadi seller Shopee. Ya. Setelah kita mendaftar menjadi seller Shopee, langkah berikutnya apa ya? Mulai kita pilih produk, apa yang mau kita jual. Misalnya pengen jualan basreng, ya, kita mungkin beli beberapa sampel dulu, beberapa kilo dulu, kita foto-foto, ya. Kita foto-foto, kemudian kita optimasi judul produknya, kata kuncinya, foto produknya. Ya. Kemudian ketika kita upload di Shopee, mulai ada orang yang lihat dan mulai ada yang order. Ketika ada yang order, kita mulai packing dan kirim barangnya. Nah, ini alur jualan online-nya. Nah, tapi apa yang membedakannya? Saya sudah 3 bulan sudah bikin toko di Shopee, belum ada orderan. Tapi saya punya tetangga baru bikin toko Shopee bulan yang lalu, sekarang orderannya sudah 10-20 orderan per harinya. Apa yang membedakan? Ya, yang membedakan di cara optimasinya. Ya, ini yang kita bedah tuntas. Bagaimana caranya optimasi, bagaimana caranya strategi promosi di Shopee dan TikTok hingga kita tembus 100 juta per bulan. Startnya dari sini, tapi untuk mencapai 100 juta per bulan ada 3 stage, ya, 3 tahap. Tahap yang pertama, kita ke 10 juta per bulan. Ini yang paling penting. Karena di tahap awal ini kita membuat toko kita terbaca di algoritma Shopee dan TikTok. Baru ketika Bapak Ibu sudah terbaca algoritma Shopee dan TikTok, untuk menaikkan penjualannya ini jadi lebih mudah. 10 ke 30 juta ini di stage yang kedua, 30 ke 100 juta di stage yang ketiga. Ya, Bapak Ibu ya, apa yang saya sampaikan, saya membagikan peta ini ya, karena saya sudah mencapainya dulu ke sana. Ketika saya sudah nyampe duluan ke sana, saya mulai orang-orang mulai buat yang sesimpel mungkin agar Bapak Ibu bisa mengikutinya. Ya, saya mengingat lagi perjalanan saya. Dulu toko saya juga jualannya Senin Kamis, 3 jutaan, 23 orderan. Tapi setelah saya terapkan metode ini ya, 1 bulan kemudian naik 7 kali lipat, penjualannya di 22 juta atau 216 orderan. Ya. Apa yang dilakukan kan di stage yang pertama? Apa yang harus saya lakukan nih? Saya sudah daftar menjadi seller Shopee ya. Yang dilakukan adalah posting dan optimasi 5 etalase produk. Jadi minimal yang kita posting adalah 5, jangan 1, jangan 2 atau lebih kecil dari itu. Kenapa? Kalau kita posting minimal 5, toko kita dianggap serius oleh Shopee. Yang jualan Shopee bukan hanya kita aja. Kalau dianggap serius oleh Shopee, kita dikasih traffic oleh Shopee ya. Nah, kemudian ini adalah etalase ya. Etalase adalah ini etalase di satu produk, produk kedua, produk ketiga, produk keempat, produk kelima.
produknya boleh sama. Misalnya jualan basreng semuanya boleh. Nanti uploadnya basreng etalase yang pertama basreng 1 kilo, etalase yang kedua basreng setengah kilo, etalase yang ketiga basreng 250 gram, yang keempat basreng 100 gram, yang kelima mungkin basreng pedas dan basreng original. Seperti itu. Paket basreng atau bundling basreng. Ya. Produknya boleh sama. Atau misalnya Bapak Ibu punya beragam produk, ya boleh juga. Yang penting minimal postingnya minimal 5 etalase.